Oke teman-teman, kita bahas soal naturalisasi, di mana saat ini PSSI tengah memproses naturalisasi dari dua pemain keturunan Indonesia Australia, yaitu Luke Vickery dan Mitchell Baker. Luke Vickery saat ini dia bermain reguler bersama MacArthur di A-League Australia. Sedangkan untuk Mitchell Baker, dia masih berstatus pemain universitas yang baru saja masuk draft dari Colorado Rapids, jadi baru akan memulai karir profesionalnya di MLS. Keduanya masih berusia di bawah 21 tahun dan artinya kita melanjutkan tren menaturalisasi striker-striker muda untuk timnas Indonesia. Namun sayangnya jika kita melihat bagaimana tren para pemain muda yang dinaturalisasi dengan skema naturalisasi istimewa, sejauh ini penampilannya bisa dibilang mengecewakan. Kita bisa lihat Jens Raven, Rafael Strijk, Mauro Zylstra, dan juga Ivar Jenner sekarang sebagai para pemain muda yang pernah kita anggap sangat potensial, sehingga kita memutuskan untuk menaturalisasi mereka menggunakan skema naturalisasi istimewa. Ternyata sekarang di usia yang masih sangat muda, semuanya sudah pulang berkarir di Liga Indonesia. Dan ketika pulang ke Liga Indonesia pun ternyata performanya tidak semoncer yang diharapkan. Makanya saya secara pribadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Komisi 10 DPR saat mengatakan PSSI harus lebih selektif dalam melakukan naturalisasi. Karena menurut saya pribadi ketika kita merekrut pemain di bawah umur 21 tahun dan ternyata hanya dalam masa kurang dari 2 tahun bahkan ada yang belum 1 tahun mereka sudah pulang ke Liga Indonesia, itu kita sudah benar-benar membuang waktu, tenaga, dan materi. Karena mereka ini diproses dengan menggunakan skema naturalisasi istimewa yang tidak mudah, tidak murah, dan melibatkan banyak pihak. Apalagi sekarang tren naturalisasi itu sudah terjadi di segala kelompok umur. Untuk itu ke depan, saya sepakat dengan Komisi 10 DPR RI bahwa PSSI benar-benar harus selektif untuk menaturalisasi. Karena ada banyak contoh-contoh naturalisasi yang berhasil dan mampu berkontribusi dengan baik. Kita ambil contoh seperti Jay Ises, Calvin Perdong, Nathan Cho, dan juga Justin Hubner. Naturalisasi yang seperti ini yang kita rasa layak untuk dibantu menggunakan proses naturalisasi istimewa. Jadi mari kita tunggu apakah dua pemain ini nanti bisa perform atau hanya menambah barisan panjang pemain-pemain muda naturalisasi istimewa yang gagal.